Shalom, Mbak Tiga, kayaknya ini terlalu keras. Sure, yang sure, Mbak dikecilin sedikit aja. Agak berkembang. Cek, mantap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Tiga dan juga Kavi di belakang. Tentunya melayani juga kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu kita ada di minggu keempat ya, dan minggu depan kita sudah masuk di dalam bulan yang baru ya, dan saya mengingatkan minggu depan ada lomba ya, jadi persiapkan diri untuk bisa ikut lomba ya. Nah, hari ini temanya untuk menutup dari rangkaian pelayanan ya, kita bicara tentang pelayanan, yaitu upah bagi hamba yang setia ya. Ini bicara tentang upah ya. Coba kita lihat di Matius 6 ayat 1, saya sudah pernah bahas hal ini ya. Matius 6 ayat 1 berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Ini kalau nggak salah saya bicara ini 2 minggu yang lalu. Dan saya bicara bahwa yang namanya pelayanan kita pasti ada upahnya. Itu yang kita bisa ambil kesimpulan ya. Dan 2 minggu yang lalu saya bicara bahwa upahnya itu apa? Yang pertama adalah upah yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi bicara tentang hidup yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya yang bagaimana? Bukan hanya percaya di bibir, bukan hanya percaya di hati, tapi betul-betul dilakukan. Dengan cara apa? Ya, melakukan segala perintahnya. Karena Tuhan berkata apa? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Ini saya baru mengulang ya, belum masuk topik hari ini ya toh. Nah, yang kedua upahnya adalah damai sejahtera. Memang 2 minggu yang lalu saya lebih menekankan bahwa omongan orang ya, karena kalau kita melakukan segala sesuatu supaya dilihat orang, berarti kita menginginkan ada feedback gitu ya. Wah, kalau main musiknya bagus, berharap ada yang memuji ya toh. Aduh, Mas Alfian main keyboardnya luar biasa. Wah, pulang itu nggak lihat jalan naik motor gini ya. Saking senengnya gitu ya. Loh, dipuji seneng itu ya wajar ya toh, wajar. Saya pun kalau khotbah terus ada yang bilang, "Wah, Pak Pendeta terima kasih, khotbahnya memberkati saya." Seneng enggak? Ya seneng, masa ora ya toh. Cuman bukan itu yang kita cari gitu ya. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan. Masalah kita dipuji atau enggak itu urusan lain. Itu menghasilkan damai sejahtera. Itu 2 poin yang kemarin saya bahas. Nah, karena itu hari ini kita belajar lebih dalam lagi upah bagi hamba yang setia. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan mau menggandeng kita dalam pelayanan? Karena waktu Tuhan Yesus ditegur sama orang-orang Farisi supaya murid-muridnya ini diam, Tuhan bilang apa? Kalau mereka diam, batu-batu ini akan berbicara. Bayangin, kalau mereka diam, batu ini akan berbicara. Artinya apa? Tuhan punya 1001 cara. Dan cara itu tidak harus memakai kita. Setuju ya? Saya beberapa minggu yang lalu juga pernah bilang, jangan sombong kalau kita jadi pembawa firman. Jangan sombong ketika kita jadi WL, sehingga kita berpikir, wah, coba kalau saya nggak bawakan firman, pasti nggak jadi ibadah. Kata siapa? Saya percaya kalaupun Tuhan izinkan, saya sudah persiapan 5 menit sebelum ibadah ada sesuatu terhadap saya. Saya tanya, ibadah tetap berlangsung? Ada yang khotbah? Ada. Lah sopo? Pasti Tuhan siapkan. Betul.
Karena saya ada di sini bukan karena saya, karena Tuhan yang sudah taruh. Kalau tiba-tiba WL sudah latihan hari Minggu, hari Sabtu sudah latihan, Minggu mau pelayanan, ternyata ada masalah sehingga tidak bisa hadir di sini. Saya terlalu percaya kok, Tuhan pasti kirim orang. Bu piye carane? Setuju? Kenapa? Lah ini pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan sebetulnya nggak penting-penting banget melibatkan kita. Setuju? Ya, nggak penting banget melibatkan Mas Alfian, nggak penting banget melibatkan Mas Purwoko. Tuhan bisa bahkan bikin batu jadi pelayannya. Betul? Kan itu maksudnya Tuhan. Tapi pertanyaannya why? Kenapa kita digandeng untuk melakukan pelayanan? Tidak lain dan tidak bukan supaya kita semakin dekat dengan Dia. Saya pernah sampaikan hal ini, nggak tahu Bapak Ibu lupa atau lupa. Ya, saya kasih contoh bagaimana kalau yang namanya Ibu Retno itu masak, pasti lebih mudah masak sendiri, betul ya? Langsung potong-potong, selesai, plung, matang. Tapi kalau ngajak Feli untuk masak bareng, pertanyaannya, ya, apakah ini jadi semakin cepat atau semakin lambat? Menurut Yosua semakin lambat atau semakin cepat kalau ngajak Feli? Wah, suwi gitu. Ya, tambah ruwet saya yakin ya toh. Ini dulu saya belajar matematika dulu ya. Itu ada perbandingan terbalik, saya lupa namanya. Mungkin Pak Joko masih ingat ya toh. Kalau satu orang ya mengerjakan soal itu akan selesai dalam waktu 8 jam. Satu orang lagi akan mengerjakan dalam waktu 6 jam. Kalau 2 orang ini bekerja bersama, harusnya kurang dari 6 jam, betul ya Pak? Itu ada rumusnya, 1/8 ditambah 1/6 nanti dibalik. Itu aduh ruwet gitu. Tapi intinya pasti kurang dari 6 jam. Betul ya? Satu orang 8 jam, yang B ngerjakan 6 jam, lur ning garap itu pasti kurang dari 6 jam. Gitu ya. Ada hitungannya. Cuman pertanyaan saya, apakah hidup ini seperti matematika? Oh tidak. Ya tidak ya. Kalau Ibu Retno mengerjakan sendiri mungkin 2 jam selesai. Feli mengerjakan sendiri mungkin 2 hari selesai. Cuman kalau 2 orang kolen bisa 2 minggu ya. Ya, karena elah-elah dan lain sebagainya ya. Artinya apa? Ketika Tuhan gandeng kita untuk melakukan sebuah pelayanan, sebuah proyek tanda kutip ya toh, sebetulnya Tuhan tidak mempermudah dirinya, tapi sebetulnya Tuhan sedang mempersulit dirinya, betul tidak? Ya, tapi kenapa Ibu Retno mengajak Feli untuk masak bareng? Sederhana, supaya semakin dekat hubungan antara mama dengan anak, betul tidak? Ya. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, Feli main HP di dalam kamar, tidak ada interaksi, ya kan? Tidak ada didikan, tidak ada nasihat yang diberikan, tidak ada pendidikan yang dilakukan. Nah, Tuhan mau ketika kita menjadi hamba, kita melayani Tuhan, melalui melayani sesama, Tuhan ini sedang berkomunikasi dengan kita. Tuhan sedang menjalin hubungan yang lebih dekat dengan kita. Tuhan sedang mendewasakan kita. Setuju? Sehingga Tuhan berharap ketika nanti sudah semakin sering pelayanan sama Tuhan, nggak lagi eyel-eyelan. Mungkin pertama kali kita kerja dengan Tuhan, tanda kutip, kita masih egonya tinggi. Begitu Tuhan. Yang namanya WL nggak gitu Tuhan, harus segini Tuhan. Tapi semakin hari Tuhan semakin bentuk, sehingga kita semakin nurut sama Tuhan. Oh ya wes aku manut Tuhan. Karena kita sudah punya pengalaman. Oh ternyata ikut Tuhan hasilnya jauh lebih baik. Kan gitu tuh. Dan tentunya kita semakin mengenal Tuhan, semakin dalam. Sehingga saya bicara ketika kita menjadi hamba, gak cuma hamba yang sekali nongol terus setahun hilang, tapi hamba yang setia
yang terus melayani Tuhan, maka yang Tuhan kasih poin adalah kita harus semakin dewasa. Semakin dewasa dalam melayani Tuhan, semakin dewasa dalam mengenal Tuhan, semakin dewasa dalam segala aspek. Karena itu minggu yang lalu saya bicara tentang kedewasaan. Setuju? Dewasa itu apa? Minggu yang lalu masih kan? 1, bertanggung jawab. Betul ya? Hanya orang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Bukan orang yang umurnya banyak. Bukan. Ada orang yang umurnya banyak tapi tidak bertanggung jawab. Ada. Ya, umur sudah 47,5 ya. Tapi tidak bertanggung jawab. Ada. Tetapi yang bicarakan oleh Tuhan itu dewasa karakter, yaitu bisa bertanggung jawab. Galatia 6 ayat 5 berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, dewasa bicara berbuah. Galatia 5 ayat 22 dan 23 bicara tentang buah-buah roh. Buah roh sebetulnya. 1 buah tapi nano-nano, banyak rasa. Nah, kita belajar 2 poin lain tentang bagaimana kita dewasa dalam Tuhan melalui menjadi hamba yang setia. Yaitu yang ketiga adalah Efesus 4 ayat 14. Coba kita buka Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Orang dewasa tidak diombang-ambingkan. Ya. Ada nggak di sini yang masih suka terombang-ambing? Ya kan? Ngobrol sama si A, wah Tuhan Yesus itu baik, begini. Kalau kamu ada masalah berdoa saja. Oh iya puji Tuhan. Pulang semangatnya mau berdoa. Ketemu sama si B. Si B ngomong, oh punya masalah ya? Iya. Gampang, aku punya kenalan orang pinter. Ya, orang pinter ini S3, dokter. Kan orang pinter ya kan. Setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, wah akhirnya yaudah besok aku terkenal ya ning orang pinter. Beberapa menit yang lalu ngobrol bicara Tuhan Yesus baik, mau berdoa sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Begitu ketemu orang yang berbeda dengan pendapat yang berbeda, kita terombang. Ada orang yang model gitu? Ada ya? Umurnya berapa maaf? Ya, kalau umurnya masih 5 tahun, umurnya masih 10 tahun, wajar. Betul ya? Anak umur 5 tahun itu kan mau permen atau susu? Susu atau permen? Permen. Apa sih? Loh, yang wajar namanya anak diombang-ambing. Tapi kalau kita, aduh, malu sama KTP, betul ya? Malu sama KTP ya. Kenapa? Karena di dalam dunia ini banyak permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Salah satunya, salah banyak sih sebetulnya, cuman salah satunya yang mau saya angkat. Ada beberapa podcast atau omongan gitu ya. Tetapi salah satunya yang mau saya kritik ya, yaitu Zakir Naik ya. Itu kakaknya namanya Zakir turun ya. Ya, Zakir Naik ini ya. Zakir Naik ini sedang roadshow di Indonesia ya, rame lah ya, di podcast rame ya. Tapi salah satu pandangan Zakir Naik dan yang sepaham dengan dia selalu mengaitkan bahwa Yesus Kristus, Yesus yang kita sembah itu agamanya Islam. Yesus Kristus agamanya Islam. Ya setelah itu statement mereka silahkan. Tetapi ada satu yang, ada banyak sebetulnya, tapi salah satu yang saya angkat, mereka bilang begini, orang Kristen sunat enggak? Kan enggak wajib tuh. Ono sing sunat, ono sing ora
Orang sing sunat gara-gara kecepit resleting ya kan. Ya gara-gara kecepit resleting wis sunat sisan gitu. Ada itu. Ya, tapi kita kan nggak wajib. Tapi coba lihat di Alkitab, Yesus sunatnya. Sunat. Yesus wajib sunat. Kenapa? Karena dia beragama Islam. Hanya Islam yang mewajibkan sunat. Bener apa bener? Ketoke bener. Ini yang saya bilang diombang-ambingkan oleh rumah-rumah angin pengajaran. Tuhan Yesus pagi-pagi benar menyendiri untuk berdoa. Ada ya di firman tadi? Berarti Tuhan Yesus sholat subuh. Loh, kan gitu ya. Framingnya begitu. Sekali lagi, Yesus agamanya Kristen. Kalau kamu mau agamanya Islam. Jadi kalau kamu mau ikut Kristus yang sebetulnya, mau ikut Yesus yang sebetulnya, ya jangan jadi Kristen. Gimana? Framing seperti ini bagaimana? Sekali lagi, ini ada dan nyata. Ya, ini saya enggak ngada-ngada, ini beneran, cari di internet, omongannya begitu. Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Jadi Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 itu menjelaskan tentang pertama kali Tuhan suruh manusia untuk sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus. Pak, saya belum sunat ya Pak. Berarti saya melanggar ya. Sebentar, belum selesai. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi sunatnya Yahudi itu sunat hari ke-8. Harus hari ke-8. Tidak boleh sunatnya. Wah, sunatnya kapan? Wah, saya sunatnya kelas 4 SD. Satu alot itu. Ya, tidak bisa. Ini bukan sunat Yahudi. Ya toh? Kira-kira Yesus sunatnya hari keberapa? Hari ke-8. Kenapa? Ya karena Yesus itu agamanya Yahudi, gitu loh. Ya toh? Logisnya begitu. Kenapa? Karena memang hari ke-8 harus disunat. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Jadi Yesus disunat hari yang ke-8. Kalau di sini ada yang sunatnya hari ke-8, saya bilang, berarti sunat Yahudi. Ya kan? Nek sunatmu hari ke 2744 ora kanggo, ya kan? Harus hari yang ke-8. Nah, yang jadi masalah, kenapa sih hari yang ke-8? Kenapa hari yang ke-8? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, itu tidak ada nama hari. Kita ini kan ada nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kan? Dalam bahasa Ibrani, tapi sebetulnya juga dalam bahasa Arab sama, ada satu rumpun mereka, ya. Itu tidak ada nama hari. Yang ada adalah hari pertama, namanya Yom Rishon. Yom itu hari, Rishon itu pertama. Jadi Yom Rishon hari pertama. Hari kedua Yom Seni. Kemudian di Indonesia jadi Senin. Yom Selitsi jadi Selasa. Serius, orang percaya takon Google ya toh. Yom Revi'i dino Rebu, ya toh. Yom Kamsi, Kamsah kalau bahasa Arab 5.
Hari kelima itu bukan nama hari itu namanya, itu urutan aja. Hari pertama, hari kedua. Bedanya hari ketujuh bukan terus hari 7 Sefa, Yom Sefa, bukan, tapi Yom Sabat. Karena memang itu hari perhentian, hari Sabat. Nah, pertanyaannya, setelah hari Sabat, hari ketujuh, berarti hari ke-8, betul ya? Hari apa ya? Minggu. Betul ya? Hari pertama itu kan hari Minggu, Yom Rison, terus sampai Sabat hari Sabtu. Berarti hari ke-8 balik Minggu. Ada apa dengan hari ke-8? Kan gitu dong. Karena ini gatok gandeng sama sunat hari ke-8. Mari kita buka ya. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, berarti hari ke-8. Hari Sabat itu hari ke-7. Berarti setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama. Ingat tadi, balik lagi nih Minggu. Tapi kalau dihitung dari yang pertama, maka ini adalah hari yang ke-8. Betul tak? Hari yang ke-8, hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ini bicara apa sih? Kebangkitan. Jadi hari ke-8 itu bicara hari kebangkitan. Paham ya? Hari pertama sampai hari ke-6 itu lambang penciptaan. Makanya kenapa sih kok antikris lambangnya 666? Karena hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ya, manusia, daging. 666 bicara kedagingan. Paham ya? 7 hari Sabat Tuhan sempurna Sefa. Ya kan? 8 bicara kebangkitan. Itulah mengapa orang Kristen kebaktian dino. Kenapa orang dino Jumat? Oh, udah diblok sama sebelah Pak, Jumatan. Ya orang ngono jawabannya. Ya. Loh, padahal orang Yahudi itu kebaktiannya juga Sabtu, serius. Di Israel itu hari Minggu mereka masuk kerja. Di Israel itu hari Minggu masuk kerja. Hari pertama kerja itu Minggu. Tapi bukan karena Jumatan, karena Sabat. Sabtunya Sabat, makanya hari Minggu kerja. Ya. Nah, kalau di Indonesia kok katanya kita ini Kristen berakar dari Yahudi ibadahnya hari Sabtu, kok kita hari Minggu. Ada aliran Kristen yang ibadahnya Sabtu. Oh no. Siapa? Nggak tahu. Advent. Ternyata gereja Advent itu banyak meliterasikan dari budaya Yahudi. Makanya orang Advent tidak makan babi. Ternyata kalau kita jangankan makan, miara ya. Ya, tenang aja ya. Tapi berbeda itu nanti lah next time kita bahas. Tapi kembali hari ke-8, kenapa sih kita ke gereja? Loh, ya karena kita mau merayakan hari kebangkitan. Jadi apa ceritanya orang terus asal-asalan enaknya kebangkitan dina apa ya? Minggu lah, ya orang ngono. Karena hari ke-8 itu simbol hari kebangkitan. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Jadi ini bukan karangannya Kristen modern, dari zaman Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu ini. Ingat, tapi hari Minggu. Dan itu dihitung hari ke-8. Betul ya? Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, itu bicara apa sih? Perjamuan kudus. Paham ya? Jadi mereka ibadahnya itu hari Minggu. Itu sudah sejak zaman para rasul, bukan ujuk-ujuk. Jadi artinya begini, sunat perjanjian lama itu bicara apa? Perjanjian antara Yesus Kristus Allah Bapa dengan Abraham dan keturunannya, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi perjanjian baru hari ke-8 adalah hari Minggu. Itu juga bukti apa? Bahwa kita lah umat pilihan Tuhan. Amin.
Jadi kita udah nggak lagi mikirin Yahudi, bukan. Yang umat pilihan itu orang yang percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Sing dino Minggu lunga nang gereja karena hari ke-8. Paham ya? Paham ya? Hari ke-8. Tapi nek wong cuma ngomong Yesus sunat Muslim. Ya ini gimana ya? Hati-hati. Kenapa? Kalau kita nggak dewasa, kita akan mudah diombang-ambingkan. Dan nggak cuma ini yang kita pahami di luar sana. Ya toh, ada banyak teori-teori lucu yang menurut saya, ya, menurut saya aneh, gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau menjadi hamba yang setia, Tuhan akan mendewasakan kita sehingga kita punya damai sejahtera. Kenapa? Mau ada teori aneh-aneh, ya kita santai tok di sawah. Lucu ya. Kenapa? Karena kita tahu yang benar yang mana. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Yang keempat, yang terakhir. Paling enak nih yang terakhir. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 berkata begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang saya mau kasih garis bawah, taat. Bicara orang dewasa, menjadi dewasa, ini bukan hanya sekedar saya mau bicara ketaatan, tetapi ketika kita dewasa, cara pandang kita terhadap aturan itu berbeda. Ketika anak-anak kecil, masih bayi, masih kecil anak-anak, sama ibu, sama bapak, tanda kutip, dikasih aturan harus mandi. Harus mandi. Siapa di sini ada suka mandi? Dulu kecil. Saya toh. Ya, kalau disuruh mandi itu muter dulu ya kan. Kenapa? Karena dulu saya merasa, dulu ketika saya kecil, saya merasa mandi itu aturan yang nggak penting dan nggak jelas. Kenapa? Habis mandi kotor, buat apa mandi? Betul Pak Joko? Ya, dulu saya protes, ngapain mandi? Besok kotor lagi. Lah ya besok mandi lagi. Lah ngapain? Ini pekerjaan yang sia-sia. Wah, saya demo, ya toh. Ya, jangan paksa kami mandi, gitu. Kenapa? Karena saya masih anak-anak. Saya melihat bahwa aturan itu mempersulit saya. Setuju? Tapi coba ada nggak di sini yang sudah dewasa, tapi tidak mau mandi, ya katanya coba. Jangan saya lah. Ya, siapa di sini yang nggak mau mandi, yang disuruh mandi uangnya lepol. Mbak Tika mungkin? Enggak ya. Bahkan kita nggak perlu ada yang nyuruh. Setuju? Langsung bangun tidur, ambil handuk, mandi. Tanya saya, kenapa? Karena cara pandang kita kepada aturan itu berbeda. Dulu kita anggap aturan itu nyulitkan kita. Tapi sekarang kita tahu aturan itu berguna buat saya. Sehingga kita gak perlu lagi di-push, gak perlu lagi ditakut-takutin, gak perlu lagi dibawain sapu. Kita sudah tahu ini baik buat saya. Setuju? Dulu kecil disuruh sikat gigi, uangnya lepol. Ya, habis keluar dari kamar mandi sudah sikat gigi. Padahal belum. Sekarang tanpa disuruh kita sikat, nggak ada yang sikat gigi nih. Ya toh, nggak ada yang disuruh toh sikat gigi semua toh. Ya, dulu sampai dibuatin lagu, bangun tidurku terus mandi, gitu. Tidak lupa menggosok gigi. Kenapa lagu itu diciptakan? Rupanya ada banyak anak yang tidak mau sikat gigi, sampai dibikin lagu supaya anak-anak mau terngiang-ngiang, oh ya disuruh sikat gigi. Tapi sekali lagi, cara pandang anak dengan cara pandang orang dewasa mengenai aturan akan berbeda. Anak-anak akan melihat, oh lampu merah
berhenti. Ngapain? Yang ditunggu apa? Lampu hijau, Pak. Nah, setelah lampu hijau keluar malah ditinggal. Kan kacau tuh. Ngapain itu ya? Kurang kerjaan. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita mengerti kenapa lampu merah kita harus berhenti. Betul nggak? Wah, cemen lu. Lampu merah ya terabas aja dong. Itu baru pendekar. Itu baru jagoan. Maaf, yang ngomong model gini anak. Karena mereka nggak tahu aturan itu dibuat untuk kebaikan kita. Setuju? Paham ya? Paham ya? Nah, ini menarik karena ketika saya utek-utek my komputer gitu, ada satu penelitian Pew Research Center tahun 2015 sampai 2021 itu mereka research di Amerika dan global juga. Ternyata yang menarik adalah 10% orang yang berusia di bawah 55 tahun rupanya mereka tidak lagi percaya agama. Dulunya mereka lahir di dalam keluarga yang beragama, tapi 10% secara global tidak lagi percaya setelah mereka dewasa. Tahu alasannya kenapa? Karena agama bikin ribet hidup. Kebanyakan aturan. Ya kan? Hari Minggu harus ke gereja, ya kan? Ke gereja juga harus pelayanan. Nah, ya kan? Harus doa tiap hari. Aduh, banyak ribet lah. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, ribet. Sependingan saya nggak usah pakai agamanan, ya toh? Dan research di Amerika sendiri, saya nggak nemukan yang Indonesia, maaf. Di Amerika sendiri ada 28% orang yang meninggalkan agama. Bukan pindah agama ya, bukan pindah agama, meninggalkan agama. Tadinya dia beragama, apapun agamanya, tapi kemudian setelah dewasa dia memilih tidak beragama. Jadi ning gereja ya ora, ning masjid ya ora, ning pura ya ora, pokoknya ora nganggo agama. Kenapa? Karena mereka melihat agama itu bikin hidup ruwet. Dan ketika research ini dilakukan di anak-anak atau remaja usia 18 sampai usia 29 tahun. Ternyata di Amerika ya, tahun 2015 sampai 2021 nih ya risetnya. Usia 18 sampai usia 29 tahun hanya 45% yang agamanya Kristen. Kadang-kadang kita mikir Amerika, orang Kristen. Ternyata di Amerika Kristennya hanya 45%. Dan yang mengagetkan 44% tidak beragama. Menarik ya? 45% mereka Kristen, 44% hanya beda 1%. Mereka memilih untuk tidak beragama. Dan alasannya sama. Karena buat mereka agama memperrumit hidup mereka. Pertanyaannya, bagaimana kedewasaan kita? Kalau kita semakin dewasa, kita akan tahu aturan itu tidak memperrumit. Setuju? Ya, aturan itu sama sekali nggak memperrumit. Tetapi aturan adalah untuk kebaikan kita. Ya. Ketika ada aturan, suami istri harus saling setia. Apakah Anda tertekan dengan itu, hai suami? Halo, suami-suami tertekan? Atau sukacita? Puji Tuhan. Ketika ada aturan di Kristen, satu suami untuk satu istri untuk satu suami. Aldo tertekan atau bersyukur? Ada aturan itu. Ya jelas tidak tertekan, tapi bersyukurnya saya pikir-pikir dulu, Pak. Gitu ya, paham ya? Loh, bener ya? Kalau kita berpikirnya bahwa aturan itu menyulit, masa cuma boleh satu sebelah aja boleh 4. Dengan bener kan? Kita merasa aturan itu mengekang kita. Iya loh, menurut biologis, menurut psikologis, wala semua dijambarno. Tapi ingat.
Aturan bukan untuk mempersulit kita, tapi aturan untuk kebaikan kita. Kalau Anda belum paham, bukankah Efesus 5 juga berkata, ini rahasia yang besar tentang hubungan suami istri. Ini rahasia yang besar. Nek kowe urung dewasa, urung paham. Ketika kita melayani dengan setia, kita jadi hamba yang setia, maka kita akan semakin dewasa, semakin dewasa. Dan Tuhan pasti akan membukakan, oh ternyata, kenapa Tuhan dulu pengen saya begitu? Oh ternyata, semuanya untuk kebaikan kita. Kita gak ngerti bukan karena peraturannya gak masuk akal, tetapi karena kita belum dewasa. Ayo terus setia menjadi hamba Tuhan supaya ada damai sejahtera. Ketika kita jadi anak-anak Tuhan, bukan terus terkekang karena aturan, tetapi kita bersukacita karena aturan. Amin.